ya sama Kang Ogi, sama putranya Rara. Ya, Rara umur berapa Rara? Berapa? 4 tahun ini satu-satunya anak. Iya. Eta tadi dari pegel-pegel aja awalnya tuh. Iya. Dipikir hanya pegel saja. Iya, karena waktu itu masa-masa lagi menyusui, lagi masa menggendong karena Dipikir gara-gara sering gendong atau apa gitu, hormonal dan lain-lain. Iya. Akhirnya curiga bukan hanya pegal? Iya gitu, karena itu sakitnya udah nggak wajar. Udah ke dokter itu selama setahun tuh nggak ketahuan karena dokter pun mengiranya karena efek ini tadi yang menyusui dan yang ringan-ringan aja. Ya. Terus? Karena ke dokter nggak sembuh-sembuh, akhirnya saya urut. Ya. Justru setelah diurut muncul benjolan gitu. Sebelumnya gak ada benjolan? Gak ada, normal biasa. Benjolannya besar? Benjolannya mulai dari kecil membesar kayak otot yang kita kuatin gitu. Berapa kayak lama gitu. proses muncul sampai membesar tuh? Dari proses diurut sampai membesar itu sebulan. Cepat? Iya, cepat. Periksa lagi? Periksa lagi dan dari situ baru dokter menyarankan untuk dirongsen. Terus? Setelah dirongsen ternyata tumor tulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Stadium, bukan kanker tapi tumor. Tumor tapi ganas jadi kanker. Jadi kanker dong? Iya. Stadium berapa katanya? Kalau untuk stadium saya nggak dikasih tahu dari awal, cuman ya memang prosesnya seperti itu gitu, pengobatannya mulai dari kemoterapi sampai operasi. Payudara juga katanya? Sebelum menikah itu awalnya. Oh sempat, ya, tapi alhamdulillah. Jadi ceritanya itu dugaannya saya kanker tulang itu karena jatuh dari motor. Terus setelah itu mulailah muncul dari beberapa tahun setelah kejadian jatuh dari motor itu muncul benjolan payudara, terus benjolan di leher. Setelah itu saya juga mengalami keguguran 2 kali, tumbuh lagi tumor payudara 3 kali, keguguran lagi, dan akhirnya saya memiliki anak keempat. Gitu. Ini tuh dari kehamilan keempat ya. Waduh ini mah tuh anak mahal. Iya. Jadi mereka udah berapa lama ini Kang Ogi? Dari 2018. Alhamdulillah dikasih karunia 4 kali hamil. Alhamdulillah kehamilan keempat. Rara sekarang sudah usia 4 tahun. Maaf, akhirnya dilakukan pengangkatan tulang. Iya. Maaf, aduh, itu sampai digitu-gituin. Iya, jadi mainan anak juga sekarang. Punten, Ya, bisa di apa-apa. Rara mau coba pegang gimana? coba. Aduh. Oh boleh. Gitu. Ini aja tuh, jadi nggak lembek ya. Kayak squeeze. Tapi digitu-gituin maaf sakit nggak digitu-gitu? Enggak, kayak tangan normal aja biasa gitu. Gimana, Ra? Nggak tahu ya, campur aduk aku pegangnya juga. Itu diputuskan tulangnya diangkat itu gimana ceritanya? Jadi tadi sempat terputus juga ceritanya. ya, awalnya itu kan operasi kanker tulang. Nah, di situ operasi pertama kanker tulangnya itu dibersihkan aja. Jadi dikeluarin tulangnya, terus dibersihin dari kankernya, dibalikin dimasukin lagi. Ya. Ternyata beberapa bulan setelah itu nggak nyembuh, malah jadi patah sempurna di tengah. Ya Allah. Akhirnya nggak bisa dipertahankan. Terus dokter memutuskan untuk mengganti tulang jadi semen. Setelah ganti tulang, pakai tulang normal, seukuran tulang normal, itu infeksi terus. Jadi luka terbuka terus sampai 20 cm kebuka, kita bisa lihat tulangnya gitu. Terus? Nah, akhirnya dokter memutuskan untuk mengganti tulang yang lebih kecil, selebar jari gitu. Nah, diganti tulang yang lebih kecil, infeksi juga sama, terbuka lagi 20 cm. Ya Allah. Ini tuh tadi cerita tadi tuh dimulai dari tahun berapa? 2014 jatuh dari motor. Oke, tapi di kondisi yang akhirnya nikah dan lain itu berarti ini kondisinya cepat sekali ya? Iya. Setelah lahir dia berarti kan? Setahun dia. Ya berarti di 4 tahun inilah ya? Iya. Saya maaf ya, Iya. ini nggak ada. Tapi jari-jari masih bisa gerak? Normal. Gerak normal semua. Jadi kalau mau nunjukin. Oke. Karena saraf-sarafnya masih tersambung, Iya. cuma tulangnya. Nah Tulangnya tulang yang aja. sini terikatnya nggak ada terikatan kemana-mana? Ada. Jadi ini tuh sebenarnya masih disisakan bandul-bandulnya. Jadi terkadang saya gitu nggak bisa mengarahkan bandulnya ke arah mana. Jadi kadang dia arahnya ke sana ke sini gitu, yang bandul-bandul ujung-ujungnya. Aduh. Teteh maaf ya, kita dengernya sampai gini-gini. Iya nggak apa-apa. Sebentar, dokter ngasih tau nggak di dunia itu kondisi gini tuh banyak atau? Sebenarnya kasus kayak saya gitu langka terhitungnya karena jarang gitu pasien kanker tulang yang berakhir dengan tanpa tulang seperti saya. Jadi sebenarnya ini juga ditawarkan untuk pasang tulang lagi.
tulang dari stainless. Jadi sebelumnya kan 2 kali ganti tulangnya pakai semen. Nah akhirnya dokter memutuskan mau pasang tulang stainless setelah infeksi selesai sembuh gitu. Nah akhirnya setelah dikeluarin dulu, dibersihin, sembuh, dokter juga nyaranin untuk pasang lagi. Cuman karena ternyata setelah saya menjalani rasanya tanpa tulang dan saya merasa ini adalah titik ternyaman untuk saya selama Ternyata udah nggak ada sakit-sakit lagi. Ya, Cuma ya udah nggak dibikin stres. enggak sih. Sama aja kondisinya soalnya ya. Iya, dari awal juga ya. Biaya mahal banget ya. Kalau biaya, alhamdulillah gini Kak, dari awal itu untuk masalah biaya ya, kita itu merasa ini tuh kan ujian yang Allah titipin ke kita ya. Nah justru dari balik Allah ngasih ujian ke kita, Allah pun ngasih jawaban ke kita dengan cara terbaiknya dia melalui tangan-tangan orang. Jadi untuk biaya itu kita nggak punya uang, tapi ada aja orang yang ngasih. Beneran? Iya. Ada cara rezekinya? Iya. Selalu setiap prosesnya mulai dari ada aja gitu? mau operasi aja, misalnya 140 juta ya, itu ada orang yang galang dana, terus ada yang ngasih dari kantor, udah sesuai dengan nilai yang harus dioperasi. Allah Maha Besar. Iya, terus banyak lagi kayak butuh MRI, nggak pegang duit nih. Ada aja yang nelfon, gini waktu itu ngerjain aku lupa nggak ngasih, dikasih aja. Jadi Allah tuh selalu ngasih jalannya gitu. Asal kita itu ikhlas ya? dan sabar gitu. Pas perlu, pas ada. Iya betul. Akan kerja apa emang? Sekarang di perusahaan telekomunikasi jadi project manager. Oh alhamdulillah. Kang gampang terus sih. Iya, pasti. Karena kan istri saya tuh titipan dan itu pilihan saya. Jadi ketika kita udah memilih seorang wanita, itu udah jadi amanah kita kan ngambil tanggung jawab ayahnya. Nah, ya, tentu harus kita jaga. Estafet dan baik kepada suami. Mau apapun kondisinya, itu pilihan saya. Harus kita temenin, harus saya dampingin, karena ya harapan kita til jannah. Dan ini tidak mudah, tapi jalani saja. Dan kalian berdua saling menguatkan. Ngomong sesuatu sama istri sok. Sok. Pegang tangan yang lemah itu. Aku cuma mau bilang sama Neng, dalam kondisi apapun Neng, insya Allah selalu ada di samping Neng. Wanita tuh sama aja, gitu-gitu aja. Cuman hati Neng yang bisa bikin AA hidup live sampai saat ini gitu. Karena kan ya tadi balik lagi, ya wanita mah gitu-gitu aja, yang ngebedain kan hatinya. Neng tuh hati yang nggak pernah orang lain milikin, hati yang Neng miliki sendiri. Ada rasa takut gak kehilangan sosok suami seperti? Sangat. Jadi dulu tuh beberapa kali lah sering gitu ya, istilahnya dalam masa-masa pengobatan kanker tulang itu kan pasti yang namanya jadi fisik itu berubah, kayak rambut botak, kulit menghitam, dan pucat, terus pokoknya kayak mata cekung karena kurang tidur, karena sulit tidur, karena rasa sakit gitu, nggak bisa ditahan. Jadi benar-benar kayak insecure gitu saya terhadap diri saya sendiri gitu. Makanya saya juga berpikir sesekali tuh kayak suami saya malu nggak ya punya istri kayak saya gitu. Tapi dibalik itu semua, tanpa saya minta, tanpa saya berkeluh kesah itu, suami saya tiap pulang ke rumah gitu, dari seminggu sekali kerja, setiap hari itu, setiap saat dia menemui saya di tempat tidur, tidak pernah terlewat ucapan pujian kepada saya gitu. Kayak hai istriku yang cantik, cantik banget hari ini, kayak gitu-gitu. Jadi padahal itu saya tuh udah ngerasa jelek banget gitu, itu titik terjelek saya gitu. Tapi dia tuh selalu memperlihatkan kalau dia tuh bersyukur punya saya. Dengan saya bertahan pun itu suatu hal yang sangat dia harapkan gitu.
Dan ketika Allah berkehendak, terjadilah. Tidak pernah dibayangkan kan kondisinya sampai seperti ini. Ya mana ada yang pengen Dan sekarang itu bersyukur ya. betul. Jadi waktu dulu tuh sempat kan kayak luka saya tuh nggak sembuh-sembuh, terbuka terus, infeksi terus. Ya, itu yang tadi. Berpikir jauhnya tuh kayak apa mungkin nanti di depan harus amputasi ya, karena kan memang kebanyakan kalau pasien kanker tulang amputasi. Saya juga sempat berpikir kayak gitu, tapi ya alhamdulillahnya suami saya tuh selalu menguatkan gitu. Jadi kayak nggak apa-apa, yang penting udah berusaha. Kita terima apapun hasilnya Walaupun nanti. itu keputusannya. Ya, walaupun memang harus amputasi ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita sekarang ikhtiar. Kita sudah ikhtiar semua proses jalur pengobatan. Coba mungkin kita kuatkan lagi jalur langit gitu. Tapi masalah ini loh, maaf sudah tidak ada luka lagi, tidak ada Alhamdulillah, busuk-busuk rapat, lagi dan nggak lain-lain. ada. Rapat sudah aja. Rapat. Cuma minus gak ada tulangnya gitu. Iya. Masya Allah. Tulangnya wireless. Ini bawa bercanda aja jadinya ya. Bawa bercanda, bawa jadi mainan gitu ya udah. Relax aja. Tapi kita punya video loh, A. Iya. Video dari suaminya. Boleh. Nih. Dan kekuatan sosial media kalian share supaya apa? Supaya banyak khususnya untuk pasien kanker tulang seperti saya memiliki harapan hidup lebih lama. Karena dulu waktu saya awal divonis kanker tulang, hal pertama yang saya bayangkan itu umur saya udah nggak panjang. Ya. Karena memang tingkat kematian dari kanker tulang itu tinggi sekali, Kak. Gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak seperti ini. Allah berkehendak seperti ini. Itu kamu share itu. Ya. Aduh, makasih ya, kita ngobrol tidak terlalu banyak tapi cukup menampar kita. Kadang-kadang kita tuh kurang bersyukur dengan kondisi yang ada. Akang nuhun, ini dari tadi, ini pada bisik-bisik, hebat saling menguatkan. Semoga jodoh sampai surga. Amin. Karena menemukan jodoh yang seperti itu juga, dengan siapapun. Amin. Oke, ini juga salam buat suami tercinta, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah ya. Aja juga usaha dengan ibunya juga diberikan kelancaran ya. Bisa bahagiakan orang lain, bisa membahagiakan diri sendiri juga ya. Udah gak usah nangis. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semuanya makasih buat rakyat di rumah, makasih saksikan kita terus setiap Senin sampai Jumat dan setengah 9 pagi hanya di Happy for Your Pagi. Sampai jumpa. Kita pengen megang tapi ntar aja ya. Ntar. Ternyata ujung cerita